Halo Vipers, selamat pagi semuanya. Wah, seneng banget nih akhirnya kita bisa ketemu lagi di Let Ekonomi ketiga BEMFIP UNES. Wah, ketemu lagi ya dengan aku, Dinina Zawinajah, biasa dipanggil Dini. Dan di sini tentunya aku nggak sendirian dong ya. Di sini aku bakal ditemenin sama rekan aku, seperti Let Ekonomi sebelumnya. Boleh nih kenalan sama Vipers? Wah, halo Vipers. Kenalin, aku Fadila Rizkananda, biasa dipanggil Lala. Kita ketemu lagi ya di Legionomi yang ketiga. Iyalah, bener. Seneng banget rasanya bisa menyapa teman-teman semuanya. Ya, walaupun masih secara virtual gitu ya. Ya, semoga saja bisa ketemu Vipers secara offline, alias secara langsung di kampus ijo FIP. Nah ya, amin banget Din. Semoga secepatnya bisa offline gitu ya. Amin. Coming soon ya buat offline-nya. Oh ya, by the way, dari tadi kita tuh ngomongin laju ekonomi. Nah, apa sih laju ekonomi itu sebenarnya lah? Kok dari tadi bilang udah yang ketiga aja gitu? Yang 1 sama 2 di mana? Mungkin gitu. Kayaknya Vipers masih banyak yang belum tahu nih. Oke, aku jelasin cara garis besarnya aja ya. Jadi Legionomi itu sebuah program kerja dari BEMFIP UNES, lebih spesifiknya program kerjanya Departemen Medinfo kayak gitu ya. Nah, di Legionomi itu nanti kita bakal semacam sharing, terus tanya jawab seputar masalah pendidikan, terus keresahan mahasiswa kayak gitu. Nah, Legionomi itu sendiri udah terlaksana 2 kali ya kemarin. Yang pertama itu kita open Q&A di Instastory BEMFIP tentang sekolah peradaban. Terus yang kedua itu kita live Instagram bahas terkait masalah pendidikan di Indonesia bareng Kepala Departemen Karispen BEMFIP. Karena emang departemen ini kan fokus kajiannya di isu-isu pendidikan kayak gitu ya. Nah, terus sekarang kita bakal ngelaksanain Legionomi yang ketiga di YouTube-nya BEMFIP. Nah, kita bakal banyak ngepoin nih seputar BEMFIP itu sendiri, kayak fungsionarisnya, departemen di BEMFIP itu ada apa aja, terus program kerjanya apa aja. Ya, pokoknya banyak deh, harus nonton sampai habis ya. Widih, keren banget. Berarti spesial banget lihat ekonomi hari ini ya. Iya dong, tentunya spesial banget. Yang spesial dari Legionomi itu kayak tadi ya, kita sama-sama open Q&A, tapi platform buat jawabnya itu beda-beda. Kayak tadi yang pertama kan pertanyaannya dijawab di Instastory, terus yang kedua itu melalui live Instagram, dan yang sekarang bakal dijawab di YouTube-nya BEMFIP kayak gitu. Wah, mantep banget. Nah, berarti sekarang kita bakal banyak ngepoin tentang benefit ya. Iya, benar banget, Din. Nah, kita bakal ngepoin ke siapa sih ya? Apakah pada rumput yang bergoyang? Apakah langit senja yang enggak? Bukan ya, bukan. Nah, terus sama siapa dong lah? Oke, jadi kita bakal ngepoin seputar BEMFIP bareng pengurus harian BEMFIP UNES 2021. Wah, mungkin dari pengurus harian BEMFIP UNES bisa memperkenalkan diri. Pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Wah ya, benar banget. Boleh nih mulai dari ketua BEM-nya dulu kali ya, Din. Mungkin dari Mas Fauzan udah hadir belum ya di room Zoom ini? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Bisa Aku memperkenalkan diri enggak? sih, Mas. Ya, kedengaran, Mas. Ya, Aku harus on cam enggak ini? Ya, wah harus on cam dong. biar semua pada kenal juga. Oh iya, aku belum mandi ya soalnya masih keringetan. Di sini panas banget soalnya. Enggak apa ya, belum mandi ya teman-teman. Soalnya enggak kelihatan. Soalnya ini apa namanya, kameranya pakai Vivo spesial kamera ini. Malah promosi HP aku. Coba aku on cam ya.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzan Hafiz Firdaus. Saya kagak nggak niat ya. Biasanya dipanggil Ojan. Saya asli dari Yogyakarta. Terus apalagi ya? Alhamdulillah diamanai sebagai pelayan mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2021. Saya dari jurusan PGSD angkatan 2018 ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa nih, Mas Ojan? Enggak sibuk apa-apa. Beneran nggak Gabut. sibuk apa-apa. Baru di luar Pulau Jawa ini. Di sini udah jam 10 kurang 12 menit. Baru kembali lagi ke masyarakat. Di sana kegiatannya ngapain aja, Mas? Kok pada tegang-tegang tuh aku mah jadi takut ini loh. Lihat Diandra, lihat Rima, Lela gitu. Kenapa? Kenapa, Din? Kegiatannya di sana ngapain aja? Di sini. Wah, ini berjibaku langsung sama masyarakat nih di sini nih. Kita data-data gitu kan untuk penerima PKH ya terkait dengan bansos itu kita data lagi di aplikasinya dari Kemensos gitu kan. Kita door to door tuh gitu kan, mengenal kearifan lokal masyarakat sini. Terus bisa tahu juga budaya-budaya yang ada di sini, bahasa-bahasa yang ada di sini, dan menyatu dari jadi orang sini. Enggak Wah, keren banget nih. gitu, Din sama Fadila. Ada lagi nih yang mau ditanyain? Mungkin cukup kita lanjut saja. Mungkin dari Mbak Wakilnya ini Mbak Sana sudah hadir belum ya? Sana Mbak masih Shanas tidur mana? kayak. Ya, Dibangunin dulu, jalan Mas. dia. Dibangunin aja nggak apa-apa, Din sama Dil. Ditelepon, diberondong gitu loh Sanas. Nggak apa-apa. Saking sibuknya mungkin dia. Sikat los pokoknya. Mungkin langsung saja sama sekretarisnya. Oke, bentar. Iya, boleh nih dari Mbak Diandra ya, selaku sekretaris BEMFIP. Iya. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, Mbak. Dengaran. Oke. Perkenalan ya. Sebelumnya perkenalin, nama aku Diandra Pratnya, biasa panggil Diandra. Aku dari Psikologi Angkatan 2018, asalnya dari Semarang. Udah, itu aja kan ya? Kesibukan akhir-akhir ini apa aja ya Mbak Diandra? Kesibukan akhir-akhir ini nggak ada kesibukan sih. Ya biasalah ya, paling apa sih, ya semester tua gimana sih KKN, PKL, cuman kan kemarin udah selesai, jadi sekarang mungkin tinggal laporannya aja kayak gitu, sama lanjut skripsi gitu aja. Oke, mungkin kita lanjut ke sekretaris yang lain ya. Ada Mbak Lela. Halo Mbak Lela, boleh kenalan nih sama teman-teman. Iya, halo semuanya. Ini langsung aja ya. Perkenalkan, aku Lela Nurlail Atnah, biasa dipanggil Lela, jurusan Psikologi angkatan 2019, asal dari Jakarta. Ya, udah itu aja kan ya?
Kesibukannya akhir-akhir ini apa Mbak Lela? Sebenarnya sih nggak ada kesibukan yang gimana-gimana ya, cuman ya paling nugas-nugas aja sih, udah itu doang. Oke, karena tadi udah kenalan sama sekretaris. Biasanya kalau selain sekretaris kan ada bendahara juga ya. Mungkin dari bendahara ada Mbak Sumaya Syahidah. Udah join di room belum ya? Masih tidur barangkali, Din. Dibangunin aja nggak apa-apa. Belum kelihatan semuanya ya. Itu teman-teman, mohon maaf ini Sumaya sama Oh, Syahnas itu lagi sorry ya. Kayak gitu. Oke. Mungkin lanjut dulu kali ya. Lanjut ke selanjutnya ada Mbak Rima. Udah hadir belum ya Mbak Rima? Halo, Halo Mbak, boleh kenalan nih? ya, nama saya Rima Rahmawati dari jurusan Bimbingan dan Konseling 2019. Nah, asalnya itu dari Cirebon. Kesibukan selama ini apa aja Mbak Rima? Kesibukannya ya nugas aja sih, nggak ada kesibukan yang lain. Oh, sekarang di Semarang atau di rumah, Mbak? Untuk sekarang kebetulan lagi di rumah. Oh, ya. Oke, selanjutnya bisa dari bendaharanya nih. Mbak Sinta ada nggak sih? Ada. Silahkan. Oke, kenalin aku dari Cinta Putri Rahmadani, biasa dipanggil Cinta, dari BK, angkatan 2020, asalnya dari Wonosobo. Terus kesibukannya akhir-akhir ini, apa ya? Nugas sama kuliah doang. Udah. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Jangan Mbak dong. Angkatan ya kita ya. Oh iya. Oke, yang terakhir ini dari Korwil Tegal ya. Mas Arief, sudah ada belum ya? Tadi kayaknya sudah ada nih. Hadir. Oke, siap. Kenalan nih Mas. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arief Setiavani dari PGSD Tegal angkatan 2019. Lalu untuk asal, ya sabar. Asal dari Purbalingga. Lalu untuk kesibukan akhir-akhir ini paling nugas sama lagi ngerjain proposal terakhir. Itu sih. Proyek terakhirnya apa nih Mas? Jadi untuk proyek terakhir dari BEM Tegal itu baksos. Jadi untuk baksos sendiri, itu membagikan makanan pada yang membutuhkan di sekitaran kota Tegal. Ada lagi? Oke. Ada lagi nggak Din mau tanyain ke Mas Arief? Semarang apa di rumah sekarang Mas? Gimana? Sekarang posisi di Semarang atau di rumah nih? Sekarang lagi di Tegal. Oh, di Tegal. Iya. Cukup untuk saya. Oke. Makasih Mas. Oke, siap. Oke, wah seru banget ya Din bisa selangkah lebih dekat gitu sama pengurus hariannya BEMFIP. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut sharing-sharing ya tentang BEMFIP. Nah, aku mau tanya nih ke Bapak Ketua BEMFIP-nya. Ada Mas Ojan, sebenarnya BEMFIP itu apa sih Mas? Terus
tujuan dibentuk BEMFIP itu kenapa? Mungkin boleh dijelasin dikit gitu. Tapi kalau banyak nggak apa-apa sih. Tadi jelasin apa, Dil? Tentang BEMFIP, Mas. BEMFIP itu kayak gimana sih? Terus kenapa ada BEMFIP kayak gitu? Ya, kenapa ada BEMFIP ya? Sebenarnya ya kalau teman-teman melihat dari pergerakan mahasiswa itu sendiri, kita ngomong soal Badan Eksekutif Mahasiswa ya, yang barangkali memang itu sudah menjadi sebuah organisasi yang didirikan sejak dulu gitu. Ya pernah sih pas waktu itu antara tahun 1960-an itu kayaknya BEM itu sempat dimatikan gitu. Dan juga mengalami banyak sekali perubahan gitu. Ya itu secara keseluruhan sih yang aku sedikit tahu mungkin tentang BEM di Indonesia gitu kan, entah BMSI, entah BEM Nusantara, atau mungkin Imakipsi. Kalau Imakipsi itu mulai dari tahun 2000 ya, semenjak itu diubah menjadi Universitas Negeri. Nah kalau BEMFIP sendiri memang itu pun juga lahir dan berangkat daripada Fakultas Ilmu Pendidikan gitu kan, karena memang Fakultas Ilmu Pendidikan ini sendiri kan juga merupakan fakultas tertua ya di UNES gitu kan. Jadi teman-teman itu juga bergegas gitu kan untuk bisa membentuk badan yang memang itu bisa mewadai dari teman-teman yang ingin menjadi seorang eksekutif mahasiswa gitu kan. Ya bicara soal pada eksekutif mahasiswa, pasti teman-teman juga punya sudut pandang dan kacamata masing-masing kan. Entah BEM itu adalah orang-orang yang memang bergerak untuk selalu turun di jalan, entah BEM itu juga bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, entah bergerak di bidang birokrasi. Nah, itu kan semuanya juga meliputi banyak hal gitu. Jadi BEM ini pun juga dibentuk dari beberapa departemen gitu. Jadi ada departemen PH yang sekarang dari teman-teman Medinfo sambangi, terus juga ada BSDM, ada masih masuk suaranya? Iya, Masih teman-teman. Oh ya, ini mohon maaf kalau ada bising-bising ya. Ini emang Ya, Mas. ini kesehariannya. Ya kurang lebihnya sih seperti itu ya. Yang saya tahu mungkin beberapa ketua-ketua BEM sendiri di BEMFIP UNES itu sudah ada lama gitu. Dan ketika teman-teman tahu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Sungkowadi Mulyono SPD MSI itu dulu juga mantan ketua BEMFIP gitu kan. Coba bayangin usia beliau sekarang berapa? Sudah 50 tahun, 50-an tahun gitu. Nah, dulu Pak Edi Sungko itu juga mahasiswa PLS gitu kan. Dan dia juga ketua BEM gitu. Terus juga ada yang saya tahu itu ada Bu Muslika gitu kan. Dosen di jurusan bimbingan konseling. Nah, dulu beliau juga mantan ketua BEM gitu kan. Itu berarti menandakan bahwa pergerakan di BEM FIP UNES sendiri pun juga sebenarnya udah lama gitu. Kalau memang dilihat dari historinya itu kan apa ya, kita bisa tahu lah siapa-siapa aja memang pernah memberikan sumbangsi untuk bisa menjadi seorang ketua atau menghidupkan dari pergerakan di BEMFIP UNES sendiri gitu ya, Fadila sama Dinina. Semoga bisa menjawab. Oke, wah menarik banget ya Mas. Nah ya untuk keberjalanan BEMFIP dari tahun ke tahun itu seperti apa Mas? Kan Mas Ojan nih udah tahu gitu ya sedikit banyaknya tentang BEMFIP kayak gitu. Nah semakin kesini tuh semakin progresnya semakin baik atau gimana Mas? Wah, kalau ngomongin progres ya, kan kita juga bicara soal progres itu pasti kalau progres itu ya juga akan semakin membaik dan juga meningkatkan. Lain halnya ketika regress gitu ya, yang mungkin itu adalah kebalikannya toh, ya semakin ke belakang gitu. Jadi ya dari tahun ke tahun sebenarnya kalau melihat dari visi misi, melihat dari kabinet itu pasti mempunyai tujuan. Ya, tujuan itu juga mengarah ke kebaikan. Jadi kalau memang melihat di BEMFIP UNES 2021 ya kita sama-sama paham betul gitu kan bahwa visi kita itu apa, misi kita itu apa, tagline kita itu apa. Dengan BEMFIP sebagai teman dekat yang menyenangkan dan menginspirasi serta diberdanisasi juga dengan misi-misinya gitu. Jadi
harapan dari apa yang dibawakan narasi pada periode kali ini itu adalah BEMFIP ya dialah sebagai teman dekat yang bisa mengetahui dari segala bentuk keluh kesah dan juga keadaan dari masing-masing sivitas akademika yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri. Jadi ya terlempar ya Din sama Fadil ya. Iya, Iya, agak terputus Mas tadi. Terlempar soalnya. Iya. Gitu. Dininya Fadil. oke, terima kasih Mas Ojan. Seru banget, ini menarik banget buat viewers-viewers lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini, apa saja sih departemen dari BEMFIP itu? Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Diandra. Oke, untuk departemen-departemen yang ada di BEM FIP ya. Untuk departemen di BEM FIP sendiri itu ada 12 ya. 12 itu udah termasuk Korwil Tegal sama Korwil Ngalian yang tadi yang dimana Korwil Tegal sama Korwil Ngalian itu sebenarnya masuk ke PH gitu. Nah, itu tadi ada sempat disebutin sedikit sama Ojan ya tadi. Ada PH, terus ada BIA, ada PSDM, terus ada HIE, ada Kaspro, terus ada Sosma, Karispen, terus apa lagi ya? Oh ya, PMB, terus habis itu apa lagi ya? Lupa, ada lupa ya. Oh ya, Medinfo, ya Allah, mohon maaf sekali Medinfo. Terus apa ya, berarti kurang satu. Apa ya? Aku sendiri lupa sih. Sosma tadi sudah belum ya? Udah. Oh iya ya Allah, Adkesma, mohon maaf ya untuk departemen Adkesma. Makasih Arif udah membantu ya itu. Jadi ada kalau misalkan Korwil Tegal sama Korwil yang tadi kan ke PH, jadi hitungannya 10 gitu. Cuman kalau keseluruhan sebenarnya ada 12 kayak gitu. Wah, banyak juga ya ternyata. Nah, tadi kan ada banyak departemen ya, Mbak ya. Ya, salah satunya pengurus harian ini. Sebenarnya pengurus harian BEMFIP ini apa aja sih kegiatannya, prokerjanya dari pengurus harian? Mungkin dari Mbak Lela atau siapa bisa jelaskan? Ayo Lel, jelasin Lel. Ya, cek Mbak Lela. Mungkin dari yang lain juga bisa nih. Siapa? Dari Arif tuh, boleh Arif. Ayo dan go. Boleh Mas Arif jawab dong. Atau dari Mas Ojannya aja deh, nggak apa-apa. Ya tuh. Wah, kok saya lagi. Nanti saya kalau kebanyakan menjelaskan ya udah nggak apa-apa. Tadi apa? Soal PH itu ngapain aja gitu ya? Ya. Terus apa aja program kerjanya dari PH itu? Oh iya. PH. Ngomongin PH itu pasti juga kalau berbicara soal pengurus harian ya. Ya sebenarnya tupoksinya itu adalah keseharian yang setiap hari di BEM gitu kan. Ya entah kita ngomong satu periode atau ya berbulan-bulan itu mulai dari bulan Januari hingga sekarang pun ya sampai besok insya Allah Desember gitu kan. Ya keseharian ngapain aja gitu kan. Yang pasti kan juga tetap ada yang namanya monitoring dan evaluasi gitu kan.
Monef gitu. Jadi kita ngemasnya itu program-program kerja yang cenderung sederhana gitu, tapi itu bisa merangkul ke semua departemen gitu. Misal katakanlah juga kita ada yang namanya itu meet up kerabat, terus juga ada ngulik, terus juga apa namanya, ada lagi tuh kita memberikan sebuah pelatihan gitu kan di awal. Ya mungkin kalau berbicara dari awal sih tetap ada rakter ya, rakter, terus juga nanti ada pelatihan IO, ada pelatihan sponsorship, terus juga apa namanya, nanti apa itu ya, aku juga nggak terlalu hafal semua sih, pokoknya program-program yang ada di PH itu cenderung kecil-kecilan gitu sih, tapi itu sebenarnya juga insya Allah semoga bisa memberikan ruang buat kita sama-sama enjoy aja gitu kan di PH. Kita sama-sama bisa memegang nih departemen ini tuh kayak gimana sih gitu kan perkembangannya gitu kan ya. Jadi ya sejenis itu aja gitu kan, biar bisa tahulah perkembangannya kayak gimana. Gitu sih untuk keseharian ya. Mungkin kalau untuk teman-teman sendiri merasakan, misal katakanlah rapat rutin, rapat besar, rapat BPH gitu kan, itu sebenarnya PH juga termasuk di dalamnya. Ya, pokoknya gitulah Dintil. Oke, banyak banget ya Mas ternyata program kerjanya dari PH sendiri. Nah, Ya, kalau nggak terlalu sasarannya banyak itu sih. buat siapa Mas? Kenapa Dil? Sasaran program kerja dari PH itu buat siapa aja? Sasaran program kerja buat PH ya, sebenarnya lebih meranah ke internal sih, kalau aku kata. Ya kayak tadi, misalnya pelatihan IO, pelatihan sponsorship, meet up kerabat, ada ngulik, ada apa itu namanya, kas rutin juga gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang dari Korwil itu memang ada program kerja internal eksternal gitu kan. Misal kayak kemarin aja tuh di Korwil ngelian ada webinar, ada apa namanya, dulu pernah beauty class ngalian gitu. Terus yang di Tegal sendiri itu juga ada baksos gitu. Itu sasarannya memang ada yang ke eksternal gitu. Jadi memang apa ya, sebenarnya beragam sih, variasi aja gitu kan. Ada yang ke internal, ada juga yang ke eksternal. Cuman di sini yang eksternal itu dibantu oleh komandan-komandan dari Korwil itu gitu kan, si Prio danku sama si Arif danku. Gitu Dildin. Nah, itu program kerjanya udah terlaksana semua apa masih ada yang belum sih Mas? Kalau di seluruh PH ya sebenarnya belum semuanya sih, dan juga masih ada yang mau dilaksanain gitu kan. Misal juga baksos itu sendiri kan juga sebentar lagi juga akan dilaksanain kayak gitu. Terus juga ya ada juga yang sebenarnya sudah terlaksana cuman belum menyeluruh gitu kan, katakanlah meet up kerabat itu sendiri gitu. Tapi ya sebenarnya kalau memang dilihat dari persentasenya ya mungkin 80-an% sudah terlaksana gitu kan ya. Ya tinggal kita lihat lagi kan, kadang mau ngadain apa nih gitu kan. Ya kita lihat lagi dulu, kita punya agenda ini kan kecil-kecilan ini. Oke lah, nanti kita adain lagi buat ketemuan sama teman-teman. Oh iya, ada open house juga gitu kan ya dulu sempat itu. Jadi apa ya, memberikan ruang juga itu bisa jadi apa ya, pertemuan buat semua dari fakultas pendidikan. Ya kurang lebihnya gitu sih. Memang ada yang mau dilaksanakan dan masih mendekati di final gitu kalau emang dilihat dari keseluruhan pekerja. Gitu Dindil. Nah, kan ini pengurus harian ya Masnya. Gimana sih rasanya di pengurus harian ini di PN? Kan setiap harinya gitu kayaknya. Apa ya? Rasa yang dirasain. Apa gimana nih? Iya nih Mas. Apalagi Mas Ojan kan juga jadi ketua BEM kayak gitu kan. Nah, pengalamannya tuh gimana sih jadi ketua BEM di BEMFIT? Pengalamannya ya pasti ada suka, ada dukanya gitu kan. Sering sambat juga walau mungkin tersirat gitu. Sering apa ya, sok-sokan kuat di depan. Ini aku mau ngomong jujur nanti enggak ya. Tapi aslinya juga kadang sok sedih sendiri gitu waktu di belakang. Enggak, cuman bercanda.
Ya gitulah, pasti pokoknya ada suka dan dukanya kan ya. Kalau ngomongin soal ya jadi pelayan gitu, kadang kan orang juga bilang kalau emang porsinya ketua itu ya, ketua itu adalah ya yang paling bisa menderita gitu. Maksudnya menderita itu juga menampung dari penderitaan rakyatnya gitu. Jadi memikirkan bagaimana berangkat dari penderitaan itu nanti teman-teman itu bisa merasakan akan kesejahteraan gitu. Jadi ya semua dari apapun yang memang BEMFIP itu pernah dibenturkan dengan hal-hal yang memang berbau suka maupun duka, ya ketua itu selalu tahu gitu. Ya jadi bisa ngemong gitu bahasanya, atau ya bapak dari segala bapak gitu. Gitu Dindil. Oke, terima kasih Mas. Terus gimana sih kepengurusannya di PH sama kerjasamanya dengan departemen lainnya gitu Mas? Kenapa? Gimana sih kepengurusannya, pengurus harian gitu, ini kerjasamanya sama departemen lainnya? Oh ya, ini yang mau jawab siapa nih? Takutnya nanti kalau yang ngomong aku doang. Ini semuanya doain tuh paling dia udah agak mendingan. Ya kan Sum, semoga cepat sembuh ya Sum kalau baru sakit Sum. Barangkali semuanya mau jawab tuh udah punya kekuatan dia. Atau siapa nih yang mau jawab? Din. Boleh. Dari Mbak Sumai mungkin yang baru hadir. Biasanya semuanya tahu banyak tuh. Cuman dia kumpulin aja gitu kan. Nggak sering diomongin. Nah ini barangkali udah mau di-flooring semua nih sama semuanya. Gimana Sum? Monitor dong semuanya. Bentar, Sumaya baru sampai. Bentar ya. Kalau misalnya mau Sumaya yang jawab. Oh, Tadi apa sih pertanyaannya? Ya Mbak Diandra aja deh, nggak apa-apa. Apa tadi pertanyaannya? Kerjasamanya BEM di PH sama di departemen lainnya gitu Mbak. Oh, kerjasama. Bentar. Kan kita kan di awal buat kerjasama sebenarnya kalau kerjasama yang apa sih yang memang terjalin gitu, misalkan kayak departemen ini ex departemen PH kayak gitu, itu nggak ada. Cuman ya paling kita saling membantu ya pastinya, kayak pasti kan ya namanya juga PH, pasti kita membantu mengurus ini ya, kayak misalkan administrasi terkait surat-surat atau proposal, terus terkait pendanaan kayak gitu kan pasti dari PH juga yang membantu teman-teman kayak gitu. Paling terkait itu aja sih. Kalau misalkan program kerja secara secara khusus gitu yang kolaborasi sama departemen lain, seingat aku nggak ada sih. Ya mungkin ini ya, tapi ini dari Medinfo sih ya. Kayak gitu. Oke. Nah, pendapatnya Mbak Diandra nih tentang fungsionaris BEMFIP di luar PH sendiri tuh kayak gimana sih Mbak? Maksudnya orang-orangnya pada aktif gitu kah apa gimana kalau diajak kerjasama? Kalau menurut aku ya, mungkin karena online juga mungkin ya. Jadi nggak seluruh fungsionaris itu aktif buat aktif berpartisipasi kayak gitu. Misalnya kayak saling membantu dalam program kerja misalkan kayak gitu, karena ya namanya juga kita online gitu kan. Jadi kadang pun kalau misalkan kita ada program kerja yang dilakukan secara hybrid gitu, offline dan online, kan nggak semua panitia juga bisa datang secara offline kayak gitu. Jadi ya dikatakan seluruhnya aktif juga enggak gitu, tapi ya kalau dari aku sendiri
cukup sih dari teman-teman ini apa ya semangatnya buat mewujudkan prokja dari masing-masing departemen itu menurut aku cukup antusias dan cukup semangat kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Mungkin dari Fauzan atau dari teman-teman yang lain ada pendapat lain kayak gitu. Ya boleh nih dari Mas Ojan, mau nambahin nggak Mas? Nambahin apa nih? Kayak udah dijelasin Diandra semua ya. Bingung aku. Kalau kerja sama PH dari departemen lain ya sebenarnya tadi kan udah sempat tak spill dikit ya terkait dengan program kerja dari PH itu sendiri ya. Misal katakanlah ya dari sekretaris dan bendahara pasti kan tetap nge-backup dari segi kearsipan, ke sekretariatan, surat menyurat gitu kan. Terus kalau untuk bendahara sendiri kan ya tetap membantu dari segi RAP-nya, pengeluaran mau berapa, itu kan ya tetap bisa menjadi backupan dari dana per proyek dari masing-masing departemen gitu. Tapi kalau melihat dari PH-nya sendiri ke seluruh departemen ya memang kerjasama kita itu dalam bentuk monitoring tadi gitu kan. Misal kita menggunakan program kerja kita yang memang kecil dan sederhana yaitu meet up kerabat ya. Kita saling ketemu dan kita juga menyatukan sebenarnya dari masing-masing departemen itu ya. Misal katakanlah ya dua departemen antara Medinfo dan juga advokasi gitu kan. Nah itu kita pertemuin tuh gitu kan kayak apa ya mak comblang gitu ya sebenarnya enggak juga sih tapi lebih kayak apa ya bisa mengeratkan satu sama lain aja gitu. Dan PH juga nanti sama siapa gitu-gitu sih. Jadi kayak kita punya ruang gitu untuk saling berdiskusi. Ya itu maksudnya bisa juga membahas prokja, bisa juga tanya kabar gitu kan sebenarnya juga apa ya hal-hal yang mungkin sebenarnya lebih urgent sih ketimbang mungkin prokja yang memang terlalu formal gitu. Misal katakanlah ada webinar atau apa gitu. Tapi kita lebih ke dulu deh gitu ya, Tindil. Oke. Oh ya, karena kan tadi kita udah banyak tanya-tanya ya Din sama PH. Iya. Ini kita mau lanjut. Q&A yang dari Instagram gimana? Boleh. Ini antusias juga banyak yang tanya tentang pengurus harian di BEMFIP itu sendiri. Nah iya, ini kita kan udah pilih beberapa pertanyaan ya. Mungkin dari aku dulu ya, aku mau bacain. Yang pertama itu ada pertanyaan, Kak rapatnya tuh tiap hari tiap malam ya? Nah boleh nih dijawab sama siapa, Mbak Diandra mungkin? Oke, ini dijawab sama Shanas saja ya, karena kebetulan udah ada Shanasnya. Bentar. Iya, boleh. Ada Shanas tahu ini loh, berarti udah bangun. Shanas. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Punten ya, ini punten ini satu device sama Diandra karena kebetulan lagi bareng gitu sekalian. Sebenarnya nggak cuma kita berdua sih, ini juga kita lagi, maksudnya aku Diandra lagi bareng sama Sumai ya selaku bendahara gitu di PH. Nah, tadi pertanyaannya apa? Rapatnya dilaksanakan setiap malam gitu ya? Iya benar Mbak. Iya, oke. Mungkin langsung bisa aku jawab ya. Nanti barangkali dari Fauzan atau Arif, Rima, Sumai, yang lainnya mau jawab. Bentar. Kalau misalkan untuk kegiatan rapat di BEM, itu memang hampir sebagian atau mungkin keseluruhan kita ambil jadwal rapat tuh di malam hari. Karena kita memang melihat ya jadwal dari teman-teman, maksudnya 50% lebih juga fungsionaris BEM FIP itu masih kuliah ya. Maksudnya katakanlah ada yang angkatan tua atau semester tua pun kita tetap mengutamain teman-teman yang masih kuliah kayak gitu. Nah, waktu yang paling pas buat teman-teman, maksudnya bisa mempertemukan teman-teman tuh ya di malam hari gitu. Cuman balik lagi sih kalau misalkan untuk rapat internal dan sebagainya bisa dikomunikasikan sama kadepnya gitu ya. Maksudnya sesuai departemen masing-masing. Apakah memang bisa sore hari kayak gitu, barangkali nggak ada kuliah di anggota yang lain, atau memang
bisa disepakatinya ya mentok memang habis maghrib gitu sih. Maksudnya kalau sore udah selesai kan, karena kadang jarang juga ya ada yang kuliah malam, tapi mungkin karena online kayak gini banyak yang dosen minta malam gitu. Jadi ya itu sih paling memang pertimbangannya ngutamain waktu luang teman-teman dulu gitu. Kalau misalkan kita membahas pas zaman offline pun itu juga nggak jarang sih kita kumpul malam. Maksudnya kayak oke, nanti kita ketemunya sore, nanti selesai pun malam gitu. Cuman kalau misalkan kita berbicara online ya, maksudnya kondisi online sekarang ya memang mau nggak mau kita pasti kumpul rapatnya selalu di malam hari gitu. Ya mentok jangan malam-malam sih, maksudnya kalau iya jam 10-an gitulah ya maksimal. Udah sih mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak Sanas. Mungkin ya seperti itu ya di malam hari gitu, di luar waktu jam kuliah gitu ya. Mungkin selanjutnya juga ini ada juga mau dibawa kemana masa depan BEMFIP, melihat kurangnya pertemuan tatap muka gitu. Nah kan sekarang tatap muka terus gitu, jarangnya offline. Mungkin seberapa saja offline ini. Mungkin dari Mbak Sanas atau Mas Ojan nih bisa jawab. Langsung Fauzan aja ya. Nanti mungkin aku nambahin. Coba Mas Ojan, gimana Mas? Udah mau kuliah tatap muka gitu ya? Mau dibawa kemana depan BEMFIP ini? Kan pertemuannya kita kurangnya tatap muka gitu loh. Gitu nanti kalau mau dibawa kemana gitu malah bisa kayak lagu. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Nge-freeze di tempatku teman-teman. Mungkin storage HP-nya atau sinyalku. Kedengeran jelas nggak suaraku? Jelas. Iya jelas banget kok Mas. Oh ya. Kalau ngomongin mau dibawa kemana di periode ini gitu ya. Sebenarnya teman-teman juga tahu sendiri ya, mungkin jargon dari BEMFIP UNES 2021, wujudkan karya satukan kita, atau di kabinet Ini Fauzan nge-lag ya? Iya nge-freeze nih kayaknya Mas Ojan. Ini Fauzan ngelempar ya? Iya, mungkin boleh dari Mbak Sanas. Iya boleh deh. Nanti Kalau misalkan Mas Ojan bisa nyusul. Ya nanti mungkin Fauzan menambahkan ya. Maksudnya kalau ini pandangan dari aku ya, mau dibawa kemana BEMFIP melihat kita tuh sekarang jarang tatap muka gitu. Kalau misalkan berbicara dari orientasinya itu terkait pertemuan ya, maksudnya kita membahasakannya pertemuan tatap muka dan juga sekarang jarang. Nah itu bakal kemana sih BEMFIP gitu. Mungkin sekarang kita berbicara juga di era yang sekarang ya teman-teman kayak gitu. Karena mau nggak mau sekarang kita udah berbicara ke era dunia anak-anak milenial gitu, terus juga ditambah era digital. Jadi otomatis ke depannya sih yang bisa dilihat ya, maksudnya pandangan secara besar BEMFIP ke depan pun bakal memperhatikan perkembangan masa-masa itu gitu. Oke, kita mulai ngedepanin konten-konten media nih gitu. Maksudnya dengan hal-hal kecil pun yang bisa kita expose atau mungkin publish gitu tuh hal-hal media gitu. Kalau misalkan dulu kan masih offline beda ya, maksudnya itu benar-benar dilihat di kampus, berarti mau nggak mau apa ya, maksudnya kerapian di kampusnya atau mungkin teknis kegiatan langsung di kampus. Sedangkan kalau misalkan di masa yang sekarang ini dengan jarang tatap muka ya berarti kita langsung mulai plan untuk model-model bakal lebih luas gitu sih. Jadi ketika berbicara bakal mau dibawa kemana, ya itu tadi sih. Berarti secara tidak langsung kita harus mulai merancang atau memikirkan ke dunia medianya gitu. Dalam artian yaitu fokus ke era-era digital dan juga memperhatikan pasar atau mungkin ini ya memperhatikan yang anak-anak yang kita temuin gitu. Maksudnya lingkungan kondisi sekarang itu kan anak-anak yang ya milenial kayak gitu ya. Maksudnya mereka udah ngerti model-model yang baru gitulah kayak gitu. Udah sih mungkin itu aja kalau misalkan terkait pertanyaan itu.
Tadi aku sempat Fauzan kelempar ya. Iya Mas Ojan, udah jawab. boleh dari Mas Ojan kalau menambahkan lagi. Tadi soal apa teman-teman? Lupa gue. Mau dibawa kemana masa depan BEMFIP melihat kurangnya pertemuan tatap muka gitu Mas? Magnet. Mau dibawa kemana masa depan Gimana, Tom? BEMFIP melihat Oh, kurangnya iya, iya. pertemuan tatap Ini muka kok gitu? di tempatku nggak pada muncul gambarnya ya. Dan suaranya tuh kadang nge-freeze gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Ya, Oke, aku jawab ya. Mungkin kalau tadi sudah dijawab sama Sanas ya. Mohon maaf tadi sempat minum dulu ke belakang. Apa namanya? Terkait dengan mau dibawa kemana gitu ya. Lebih ke kalau periode ini ya, rasaku sih teman-teman juga tahu dan paham betul terkait dengan jargon kita, wujudkan karya, satukan kita, atau kabinet kita yaitu kerabat karya gitu kan. Pasti orientasi kita itu ya tetap di karya. Apa sih sebenarnya parameter keberhasilan, parameter kemaksimalan teman-teman itu ketika teman-teman udah berkecimpung langsung di BEMFIP 2021 gitu kan. Yang pasti kalau menurut dari sudut pandang aku dan kacamata aku itu bukan melulu soal prokja-prokja yang memang terlalu banyak dan juga teman-teman berhasil melaksanakan seluruh prokja gitu. Tapi apa? Ya kita oke lah berbicara soal periodisasi di BEMFIP itu ya pasti dapat dikatakan cuma 1 tahun gitu kan kurang lebihnya. Cuman ada hal-hal yang memang di luar itu gitu. Semisal katakanlah kekeluargaan kita itu ya tetap bakalan terjalin terus gitu kan hingga akhir hayat kalau emang aku rasa dan aku harapkan. Apalagi melihat dari parameter keberhasilan dan parameter kemaksimalan dari teman-teman itu, menurut aku lebih ke outputnya gitu. Output apa sih sebenarnya yang memang teman-teman dapatkan gitu setelah teman-teman itu udah masuk di BEM dan besok itu udah nggak ikut BEM lagi gitu. Atau mungkin teman-teman juga masih mempunyai spirit gitu ya, hiroh semangat gitu ya, untuk melanjutkan di BEMFIP selanjutnya. Jadi BEMFIP 2021 ini itu mengajarkan apa sih, bekal apa yang memang teman-teman dapat estafetkan, teman-teman dapat lanjutkan ke adik-adik teman-teman lagi gitu. Kalau memang besok di angkatan 2021 juga udah ada yang bergabung lagi. Nah itu kita tuh harapannya bisa menjadi sebaik-baik manusia gitu ya. Ya sebaik-baik manusia itu siapa? Ya orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi ilmu itu akan terus mengalir gitu. Ya mungkin kalau emang kita udah nggak ada, itu kan yang bisa menolong kita gitu kan. Karena ya memang ketika teman-teman melihat sendiri ya terkait dengan ilmu yang akan teman-teman tularkan itu ya sebenarnya itu bisa menjadi amal jariah gitu kan. Kalaupun memang melihat dari transisi online ke offline ini ya, mau ke new normal atau ke pembelajaran perkuliahan tatap muka itu, yang pasti nanti BEMFIP UNES 2022 ya yang akan tetap mengestafetkan di perjuangan BEMFIP sendiri gitu kan. Karena kalau di BEMFIP 2021 ya memang nanti bisa memberikan sebuah arahan dan pandangan bagaimana teman-teman organisasi itu yang memang besar di era digitalisasi, besar di era online gitu kan. Jadi apa ya? Ya mungkin lebih kepada persiapan-persiapan, terutama juga barangkali pengalaman lapangan gitu kan. Ya mungkin tetap dibutuhkan ketika teman-teman terlibat secara offline. Oh bagaimana sih rasanya mengadakan PPAK, PKKMB itu secara offline gitu. Bagaimana sih mengadakan event-event itu secara offline. Mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya soal hal itu gitu. Karena kalau boleh saya kata pengalaman offline itu dirasakan terakhir ya tetap angkatan 2018 yang merasakan secara full gitu kan satu periode. Kalau angkatan 19 boleh aku kata itu cuma 1 semester saja karena di semester 2 semester genapnya itu ya qadarullah gitu ya memang semua dibenturkan dengan pandemi gitu. Cuman masuk 2 minggu habis sudah online hingga sampai saat ini gitu kan. Jadi offline-nya itu lebih ke bagaimana caranya agar bisa mentransisikan antara pengalaman online ke offline gitu. Soal bagaimana ya nanti terpack-nya gitu kan. Dan yang lain-lain lah ini. Gitu ya, Din dan Dil.
semoga bisa menjawab, ya lebih ke retorika aja sih kalau aku. Semua. Oke. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Kalau oprek BEMFIP sendiri itu kapan sih, Mas? Terus di Departemen BEMFIP tuh ada apa aja? Ini kayaknya udah terjawab tadi ya. Mungkin yang opreknya nih, Mas, boleh dijawab. Dari Fauzan tuh siapa tahu nih? tuh Fauzan. Ya ini antusias banget Vipers ini pingin lanjut di BEM juga nih. Sebenarnya kalau oprek itu ya melihat dari keantusiasan teman-teman ya, terutama juga teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 itu kayak udah banyak yang menanyakan gitu. Dan sebenarnya kemarin itu ya mungkin ini juga gambaran kasar dari sudut pandang aku aja gitu ya. Kalau BEMFIP itu juga sebenarnya mau ngadain magang gitu. Cuman kita tuh magangnya ya tetap dengan habit teman-teman itu bisa ngerasain sendiri loh. Oh, kayak gini kan atmosfer yang ada di BEMFIP itu ketika teman-teman berkecimpung langsung. Tapi melihat dari keberjalanan kalau memang dikata oprek ya tetap nanti setelah terbentuk dari kepengurusan baru gitu kan. Katakanlah setahun yang lalu gitu kan, tepat bulan-bulan ya tanggal-tanggal akhir November ini di mana sangat-sangat diguncangkan dengan berbagai dilema gitu kan ya. Ya mungkin agak sedikit nostalgia sih aku. Di tanggal-tanggal segini itu tanggal-tanggal yang memang bisa menguji iman Gak usah banget curhat, gitu. Mas. Ya pokoknya awal Desember itu udah mulai kayak ada panggilan apa ya? Ya bukan panggilan alam sih, tapi lebih ke panggilan amanah aja gitu kan. Jadi dimulailah itu ya. Mulai dari bentuk perjuangan untuk bisa apa ya? Memberikan sebuah kebermanfaatan, kemaslahatan umat teman-teman gitu kan. Jadi opreknya itu tetap kalau aku rasa dimulai setelah teman-teman itu ada seorang gitu ya, atau mungkin tokoh baru di dalam BEMFIP itu sendiri. Ya kalau memang boleh spill dikit kan, ya Pemira di UNES sendiri agak mundur ya, mulainya Januari. Tetap nanti mungkin opreknya ya Januari Februari lah. Gitu teman-teman. Semoga Ya, terdengar terima ya. kasih Mas Ojan. Terus ini ada juga Mas, kan dikirakan kayak di BEM itu sibuk banget. Nah, mesti kan juga ada keseruan juga kayak gitu Mas. Nah, keseruan di BEMFIP itu apa saja sih Mas? Keseruan. Ya, Apa? keseruan di BEMFIP. Keseruan di BEMFIP. Iya, Mas. Gimana? Apa sih yang paling seru gitu di BEM buat Vipers gitu? Buat mahasiswa FIP. Oh, keseruan di BEMFIP ya. Ya sebenarnya seru itu lebih ke apa ya, kompleks sih kalau menurutku. Kadang kita tuh ada di momen di mana kita bisa dikata seru, tapi kadang juga ada teman-teman yang memang merasa wah ini kok gini-gini aja gitu. Jadi kayak semua itu memiliki sudut pandang masing-masing ya. Cuman ada beberapa hal yang memang itu mungkin bisa dikata seru gitu ya. Misal katakanlah dari berbagai proja gitu kan, pasti ada lah momen yang memang itu sangat terkenang gitu bagi teman-teman semua. Atau memang ya kadang ketika kita main-main gitu kan, kita terlepas dari adanya proja gitu kan, misal acara upgrading atau kita main-main ke alam, atau mungkin teman-teman juga bercandaan gitu kan, teman-teman saling ya sesederhana teman-teman bisa meramaikan grup itu ya sebenarnya kita bisa menemukan akan keseruan gitu. Jadi lebih ke apa ya, variasi kegiatan kita sih. Misal katakanlah juga jadi grup atau mungkin juga kita main-main ke alam gitu kan. Misal katakanlah pernah itu dulu itu kayaknya ada pengalaman gitu kan, main ke alam tapi salah satunya itu masih kuliah gitu kan ya. Nah, jadi ya di sembari kuliahnya itu orang itu tuh masih menyempatkan gitu untuk apa namanya ya main sama teman-temannya gitu kan. Itu kan seru banget tuh kuliah sambil main di alam gitu kan ya. Kayak apa namanya? Aku dirasain sama Sanas itu kayak dia bisik-bisik ya kelihatan terus off cam. Ya pokoknya gitulah. Jadi
serunya itu lebih ke apa ya? Ya kembali ke teman-teman, cuman hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang mungkin lebih ke apa ya? Memfreshkan lagi pikiran teman-teman di luar apa namanya Prokja itu. Itu yang bisa bikin seru lah pokoknya kalau di PMV. Ya gitulah. Oke. Nah, kalau dari Mbak Sumai ini udah hadir nih. Keseruan dari menurut Mbak Sumai itu apa sih, Mbak? Selama di BEMFIP? Tadi kayak ada yang bergetar ya. Seruannya jalan-jalan, sering jalan-jalan. Aduh, Mbak pede aku nggak bisa on cam ini. Iya beneran jadi sering jalan-jalan. Jalan kemana, Mbak? Oh jalan-jalan kalau ada Prokja kan tuh jalan-jalan kayak kemarin jalan-jalan Abdi walaupun ke Kendal doang tapi kan judulnya jalan-jalan seru banget tuh. Terus abis itu apa lagi nih? Ke Curug tuh. Terus kemana lagi Nas? Kemana lagi? Ke rumah, iya loh, ke rumah fungsionaris pas bukber tuh, alhamdulillah. Iya. Terus apa lagi ya? Ya intinya yang paling seru tuh memang kalau ketemu orang baru sih. Maksudnya kan buat teman-teman nih ya, apalagi teman-teman 2020 yang kalau orang bilang kan lahir di zaman online gitu ya. Maksudnya dari teman-teman ketika memang udah hadir di kampus aja tuh udah seru nggak sih buat kalian? Kayak ya ampun ternyata UNES kayak gini gitu. Jadi udah sih paling kalau udah ketemu teman-teman, maksudnya anak 2020 ya yang baru atau mungkin memang 19, ya itu tadi serunya bisa kayak ngobrol, nanyain gimana perasaan kalian, maksudnya kuliah di model kayak gini gitu. Tapi yang paling penting emang di underline jalan-jalan sih. Maksudnya kalau misalkan kita ada kegiatan apa tuh sekalian pergi main jalan-jalan gitu. Cuma emang nggak sering-sering banget, tapi lumayan banyak. Itu apa dong? Ini itu deh. Belum main banyak. Udah, Diandra apa Diandra serunya? Aku, aduh. Kalau dari aku ya kurang lebih sama sih yang tadi disebutin nama Syahnas ya. Terlebih ini sih banyak kenal teman-teman baru, terutama mungkin adik tingkat ya, karena kan pasti banyaknya dari 2018 2019 maksudnya sama 2020 kayak gitu. Di BEM ini aku jadi banyak kenal adik-adik tingkat dari berbagai jurusan kayak gitu, nggak cuma dari jurusan aku aja kayak gitu. Jadi maksudnya gimana ya, nanti di saat misal udah alumni gitu, terus habis itu mau main, masih ada teman-teman atau adik-adik tingkat yang bisa disamperin kayak gitu karena kenal kayak gitu kan. Terus ya tadi juga sih jadi karena kenal jadi deket, terus habis itu ya kita pasti banyak akhirnya sesekali mengagendakan buat jalan-jalan kayak gitu. Itu sih dari aku. Pastinya ini teman-teman dari BEMFIP juga seru-seru juga ya Mbak ya. Iya betul. Oh ya kan tadi udah hal yang seru berarti secara offline ya Mbak kebanyakan. Nah kalau secara online-nya gimana? Kegiatan atau program apa sih di BEM yang mungkin seru gitu buat teman-teman di luar BEMFIP kayak gitu bisa ikut kayak gitu. Oke, aku masuk ya. Kalau buat kegiatan program online yang bisa dibilang seru, sebenarnya jujur-jujuran aja ya nih ya. Penat nggak sih online? Penat gitu. Seru nggak? Nggak juga gitu. Cuman kalau kita cari celahnya apa nih yang seru, apa nih yang menyenangkan, atau mungkin kita seneng kalau maksudnya seneng mengikuti itu ya. Paling ini sih emang ini ya kalau kita berkunjung kayak Sambang sih. Kalau di projeknya BEM FIP yang benar-benar kelihatan online-nya, maksudnya kayak dilaksanakannya itu online, maksudnya bertemu dengan orang tapi online, yaitu Sambang gitu. Jadi mungkin itu sih poin plus yang seru. Jadi kayak di situ kita tuh ngerti modelan teman-teman dari luar fakultas, terus luar univ gitu, terus juga jadi kayak game-gamenya gitu. Terus kita jadi tahu ini ya,
satu aplikasi yang terkenal ya, maksudnya Zoom ini gitulah dan sebagainya. Maksudnya yang sering sekarang digunain. Paling itu sih. Itu salah satu yang seru. Maksudnya walaupun emang online kayak bosen di depan layar, tapi kalau udah kayak itu ada temenku, maksudnya kita kenal dari luar gitu, atau mungkin tahu apa ya model-modelannya anak-anak organisasi yang lain, itu seru sih. Terus apalagi ya selain itu Sambang sih. Biasanya kalau kita online, ya mungkin webinar-webinar juga ya. Maksudnya walaupun emang kita nggak bisa bertemu langsung sama pembicaranya katakanlah gitu ya. Cuman tetap aja kayak kerasanya deket nggak sih ya gitu. Sama mungkin ini kemarin barusan pensi online ya dari Prokja BMFIP juga. Nah itu pertama kalinya sih ngerasain dengerin, maksudnya apa ya? Maksudnya dengerin musik gitu penyanyinya, tapi emang di Zoom. Jadi ya rasanya gitu sih, seru sih. Mungkin dari aku itu aja. Yang lain kalau boleh nambahin. Oke, banyak banget ya pengalaman di BMFIP yang seru banget pastinya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ada yang tanya nih Mbak, yang suka bikin quotes itu dari divisi apa ya Kak? Nah mungkin ini kan di BMFIP sering ya kayak share quotes tiap hari kayak gitu. Namanya quotes of the day. Nah itu mungkin bisa dijawab nih Mbak Sanas. Oke, ini aku jawab lagi ya terkait quotes gitu ya. Aku pas tahu ada pertanyaan ini ya, maksudnya dari teman-teman nanyain juga, aku jadi kayak nge-notice, ternyata netizen juga merhatiin ya. Maksudnya semoga berguna juga sih. Maksudnya dari quotes yang kita bagikan tuh bisa bikin pantikan semangat orang lain, atau mungkin biasanya sih gini sih kalau buat pengalaman pribadi, misal nih kita lagi ngerasain apa, tahu-tahu ngeliat quotes itu kayak ketampar gitu, jadi bisa ketampar. Maaf ada iklan nih ya. Jadi misal kita lagi galau nih atau apa, terus tahu-tahu ada quotes yang sesuai, jadi kayak relate gitu. Nah dengan netizen atau vipers yang tanya ini, berarti secara tidak langsung quotes of the day kita bisa maksudnya dilihat, diperhatikan, dan juga mungkin bisa bermanfaat kayak gitu. Itu yang buat ya, itu. Benar banget itu Mbak. Ya oke. Yang di PJ kan itu dari teman-teman BIA, Biro Internal Audit ya gitu. Karena kan ini kaitannya dengan teman-teman internal fungsionaris kayak gitu. Salah satu tujuannya apa? Ya itu tadi, yang pertama quotes ini semoga bisa bermanfaat buat orang sekitar gitu ya, maksudnya teman-teman di sosial media gitu. Terus yang kedua pun juga memperkenalkan fungsionaris dari BEM-FIP loh gitu. Jadi misal satu quotes dari misal dari Dinina gitu ya. Jadi kan tahu nih, oh Dinina Zawien staf fungsionaris staf Medinfo gitu. Jadi secara langsung ya kita juga memperkenalkan, tapi lewat cara yang lain gitu sih. Dan itu tadi ya, ada yang tanya itu departemennya siapa, itu dari teman-teman internal gitu. Itu sih. Ya ini bisa dibilang baru ya, maksudnya sebelumnya belum ada gitu di BEM-FIP. Jadi kayak kalaupun mau dilanjut buat kemudiannya juga nggak apa-apa, monggo gitu ya. Semoga ini bisa maksudnya bisa terkenang gitu sih. Paling itu aja. Oke, terima kasih Mbak Sanas. Terus ini juga ada lagi yang bertanya tentang kalau di BEM-FIP PSDM itu departemen yang paling sibuk Kak? Di departemen PSDM itu apakah yang paling sibuk gitu? Lama banget kan renang. Oh, itu pertanyaan. Yang ini ya tadi PSDM departemen paling sibuk apa enggak? Ini ada yang mau jawab nggak nih? Fauzan atau Arif mau jawab nggak? Kalau selihatnya kalian deh, PSDM itu paling sibuk nggak sih? Atau Sumaya? Lela. Dido mau jawab nggak, Dik? Ini mana nih Arif? Mungkin lagi di jalan ya. Fauzan juga malah hilang. Ya udah, ini Sumi mau jawab, Sumi. Sumai maksudnya. Nggak mau jawab. Ya udah, oke. Langsung aku jawab lagi aja kali ya. Ternyata ini ya, maksudnya barangkali orang-orang lihatnya dari mungkin ya. Maksudnya aktivitas di sosmed juga dan sebagainya ya. Maksudnya kenapa bisa berpikirkan seperti itu, kayak PSDM paling sibuk kayak gitu. Kalau boleh aku jawab sih, sebenarnya kita punya porsinya masing-masing ya. Maksudnya PH sibuknya di sini, terus teman-teman HIE sibuknya di sini, terus teman-teman PSDM, teman-teman Sosmat, Akesma dan sebagainya. Ambil contoh sih, misal ya simpelnya
teman-teman Akesma nih gitu. Itu dia tuh sebenarnya sibuk tapi memang di belakang kayak gitu kan, memang dia tuh dengerin keluhan mahasiswa gitu ya, maksudnya apakah memang dibutuhkan pertanyaan apa atau informasi apapun dia bakal dibutuhin di belakang kayak gitu. Jadi memang nggak ada yang tertera jelas kegiatannya dan sebagainya gitu. Nah terus ketika memang tadi nyenggolnya apa soal PSDM gitu ya, ya mungkin itu karena memang PSDM kan fungsinya pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi udah pasti konteksnya ke eksternal nih buat mahasiswa FIP. Jadi mungkin teman-teman ngiranya paling sibuk karena ya kegiatannya untuk mahasiswa paling banyak gitu kali ya kayak gitu. Cuman padahal yang lainnya mah juga sama aja gitu porsinya. Misal HIE juga ngurusinnya ke teman-teman internal, LKUKM pun juga ke eksternalnya sama. Terus juga eksternal tuh luar fakultas, luar univ gitu ya. Terus teman-teman sosma pun juga sibuk di bagian masyarakat. Jadi memang sesuai porsinya masing-masing kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah semoga BMFIP 2021 ini produktif gitu ya. Maksudnya kita benar-benar bisa mengisi kegiatan yang bermanfaat di porsi dan perannya masing-masing. Kalau PH ini sibuknya sama paling banyak administrasi gitu ya teman-teman. Karena kan tahu sendiri ya PH isinya ada ya ketua, wakil, bendahara, sekretaris, korwil kayak gitu. Dari korwil pun juga memimpin teman-teman yang di wilayahnya gitu, Tegal dan Ngalian gitu. Jadi ya udah emang punya ini sih, punya apa porsi-porsi masing-masing. Mungkin itu aja sih kalau aku bisa jawab. Oke, berarti soal kesibukan itu berarti relatif ya Mbak, karena setiap departemen itu punya kesibukannya masing-masing. Iya, bener banget Pak. Oke. Kayak ini Medinfo nih ya salah satunya, sibuknya pun di belakang gitu yang lihat karya-karyanya gitu ya dari teman-teman Medinfo nih gitu. Iya, Oke. sering ngedit-ngedit juga ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Bisa sekaligus jadi closing statement ya. Boleh nih dari Mbak Sahnas, Mbak Diandra atau yang lain ngasih pesan-kesan dong untuk anggota BEMFIP atau mahasiswa FIP gitu. Oke, ini diawalin dari Mbak Sumai dulu ya. Udah, Ya, boleh. Astagfirullah, ternyata Mbak Sumai nggak mau. Ya udah nih, aku dulu yang ngawalin, nanti dilanjut sama teman-teman yang lain ya. Ada di sini di frame ada Sumai, ada Arif, ada Fauzan, Lela keluar lagi tadi. Ya udah. Oke deh, kesan-pesan, kesannya gitu ya, kesan di periode sekarang kayak gitu. Kesan-pesan dulu ya, maksudnya kesan dari kitanya, terus nanti juga buat mahasiswa FIP. Kalau misalkan kesannya, alhamdulillah ya, maksudnya tahun ini, periode ini berkesempatan diamanahi sebagai wakil gitu. Ya nano-nano rasanya gitu ya, maksudnya ada sukanya ada, dukanya ada, keselnya juga ada dan sebagainya gitu. Cuman kan balik lagi ya, karena setiap hidup yang kita jalani ini kan salah satunya pilihan kita sendiri gitu. Jadi ya udah kita maksudnya tetap menjalankannya karena ini sebuah pilihan kita yang kita sadari gitu. Terus alhamdulillah juga kesannya senang gitu bisa ketemu teman-teman fungsionaris BMFIP, maksudnya dari jauh-jauh, dari maksudnya nggak hanya anak Semarang aja nih gitu, maksudnya bahkan nggak orang Jawa aja gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillah seneng banget, banyak relasi, terus juga pengalamannya bertambah, maksudnya jadi semakin bisa meningkatkan kapasitas diri gitu. Terus kesannya buat mahasiswa FIP ya walaupun memang susah ya menjangkau keseluruhan mahasiswa FIP karena memang kita kan di online. Jadi mungkin bisanya ya lewat bantuan teman-teman yang ada di kampus, maksudnya kayak organisasi atau mungkin LKUKM-nya gitu. Jadi kesannya ya seneng lah bisa kenal teman-teman, maksudnya kayak ternyata sekarang maksudnya anak-anak zaman now gitu ya, itu udah jauh lebih kreatif kayak gitu, terus jauh lebih pokoknya bener-bener bisa lebih bisa lebih keren dari mbak-mbaknya yang dulu gitu. Mungkin masa kita masih terlalu jadulnya atau gimana, tapi dengan kalian tuh udah banyak ide-ide gitu, yang ide-ide inovasi baru gitu. Terus apalagi ya, itu kesan ya. Nah pesannya nih sekarang, pesan buat mungkin teman-teman fungsionaris BEM FIP atau pesan langsung keseluruhan buat Vipers nih ya, dimanapun kalian berada, pokoknya semangat terus kayak gitu, jalani hari-hari kalian tuh dengan enjoy, semangat gitu ya. Maksudnya karena kita senyum aja tuh bisa merubah dunia orang gitu loh. Maksudnya ketika kita bertemu orang lagi posisinya dia nggak ngerti kenapa nih, tapi ketemu kita lagi senyum, itu kan juga bisa membangkitkan semangat dia gitu. Jadi dia ikutan happy gitu. Jadi susah mungkin keep smile terus habis itu terus intinya oh iya smile. Oke, maksudnya smile gitu ya. Terus
semangat untuk meraih cita-cita gitu, apa akademiknya diselesaikan dengan baik, tanggung jawabnya, cari kegiatan yang sekiranya itu bisa menambah manfaat buat teman-teman juga, mengisi kegiatan-kegiatan kalian. Jadi jangan biarkan diri kalian itu dengan rasa malas gitu loh. Maksudnya jangan dipertahankan rasa malas itu. Udah sih paling itu aja. Terus banggakan fakultas tercinta kita, FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, fakultas yang inspiratif. Oke, itu aja mungkin dari aku. Makasih. Oke, Mbak Sanas. Mungkin dari yang lain juga nih, Mas Ojan, Mbak Sumai, atau Mbak Diandra. Oke, ini dari Sumai mungkin sama Mbak Diandra nyebutinnya satu kata gitu aja ya. Karena simbol tadi aku lumayan banyak ya udah ngomong. Oke, Mbak Sumai, apa nih kesan-pesan satu kata? Sini, Mbak. Apa? Ya kan di sini dong. Oh, iya. Maaf, speakernya di sini. Astagfirullah. Satu kata seru. Oke. Mbak Diandra, apa nih satu kata Mbak Diandra? Ya bukan yang ini ya. Astagfirullah. Kedengeran nggak suaranya? Kalau kayak gini. Kedengeran. Ya, kedengeran. Masuk, Oke. John. Satu kata dari aku, senang sih pasti. Oke. Oke, udah itu aja kesan-pesan buat teman-teman. Udah dilanjut yang lain nih yang pada di rumah. Ada Fauzan sama Arif. Nah, Ini Arif ada udah Mas Arif stay nih. Kasih Ya, aku ya. pesan-pesan buat Untuk ya siap. Untuk kesan-pesan buat warga FIP dan teman-teman BEM ya. Pesannya kalian hebat, bisa mencapai sejauh ini, dan tentunya jangan sampai kalian lesu atau bagaimana. Tentu untuk pesannya ya intinya tetap semangat walaupun badai sering terjadi, tetap hadapi saja, tetap berjuang walaupun banyak ya intinya banyak rintangan lah gitulah. Lalu sebuah kehormatan bagi saya bisa bergabung pada BEM angkatan 2021 ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi, tetap solid. Ya intinya sebuah kehormatan lah bagi saya. Terima kasih. Oke, Mas Arif. Mungkin dari Mas Ojan mau nambahkan ya nih? Mau ngasih pesan-kesan buat anggota BEM-FIP dan mahasiswa FIP ini? Kayaknya Mas Ojan tidur ya ini ya. Oke, kalau begitu kita tutup aja karena semua pertanyaan sudah terjawabkan gitu ya. Itu tuh dia nyalain speaker tuh. Oke, Mas. Mana Mas Ojan? Dikasih waktu aja, Dek. Ngomongnya dikasih waktu aja, Dek. Oke, siap. Tapi aku ngambil listrika dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya. Ya. Sumpah banyak iklannya lu, Jen. Mohon maaf ini di sini bekerja kayak udah membuat rumah tangga sendiri soalnya. Ya. Gimana nih? Aku belum Itu, Mas. dengar. Kasih pesan-kesan buat untuk anggota BEM-FIP sama mahasiswa FIP gitu. Biar tambah Ya. semangat gitu. Aku nggak bisa nyemangatin orang. Nyemangatin diri aja kadang susah. Alah, kamu tuh gak usah merendah gitu, Jen. Tadi semuanya udah ngasih kesan-pesan lo ya. Dari aku, Sumai, Diandra, Arif, ayo. Ini kok Arif sekarang live mana tadi? Lah aku belum dengar ya malahan dari masing-masing. Udah buruan, gak usah lama. Kasih kesan-pesan nih lo buat fungsionaris atau mungkin langsung VIPers keseluruhan. Ya, kalau dari aku ya, bismillah. Untuk seluruh sivitas akademika FIP, baik juga dari mahasiswa, dosen, tendik, dan juga pimpinan fakultas sendiri ya, pokoknya kita sama-sama bisa tahu betul gitu ya, bahwa harapan dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu apa sih gitu. Apa ya kita melihat dari nilai konservasinya, entah kita selalu menjadi orang-orang yang inspiratif gitu kan. Kita bisa menginspirasi satu sama lain. Ya, mungkin dari Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri juga memiliki visi dan misinya. Yang penting kita pun juga sama-sama tergerak gitu ya.
bukan hanya dari mahasiswa saja gitu, tapi dari seluruh ini berangkat dari kesadaran masing-masing. Pun di sini aku juga mengingatkan atas diriku sendiri gitu ya, untuk aku sendiri dan juga untuk teman-teman yang memang nantinya pun bakal mendengarkan dari suaraku gitu ya. Semoga gitu kan, sederhananya adalah sama gitu. Kayak apa yang tadi mungkin udah saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ya kita sama-sama bisa memberikan sebuah sumbangsih yang maksimal gitu kan, untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Katakanlah ya sederhananya adalah bermanfaatlah gitu kan, bermanfaat untuk sesama, untuk memberikan sebuah nilai yang nantinya pun juga akan tertanam loh gitu kan. Itu sebenarnya bentuk yang paling kecil sih sebenarnya, hal yang memang bisa kita tinggalkan gitu kan. Jejak kita itu selalu terekam gitu kan di dalam hal-hal kebaikan yang akan terus mengalir hingga sampai nanti akhir hayat gitu. Nah, jadi untuk siapapun semoga nantinya pun juga dapat menginspirasi gitu kan ya, satu sama lain, kita sama-sama saling kooperatif gitu kan. Untuk aku sendiri juga kalau memang dirasa perlu adanya sebuah masukan yang membangun, masukan yang konstruktif, enggak apa-apa. Maksudnya kita sama-sama saling kasih bantu, kasih sebuah dorongan gitu kan. Karena ya melihat dari teknologi pendidikan ya, kalau aku rasa ya kita kan selalu berusaha untuk belajar mulai dari dalam keluarga, mulai kita ke jenjang persekolahan hingga sampai di kuliah saat ini, dan juga kita juga akan kembali lagi ke masyarakat gitu kan. Jadi kita itu sebenarnya juga masyarakat loh gitu. Kita di perkuliahan juga termasuk masyarakat di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu kan. Jadi bagaimana semuanya itu juga saling bahu-membahu gitu ya. Semuanya bisa saling membantu hingga FIP itu bisa benar-benar terpandang bahwa orang-orang yang memiliki background pendidikan itu ya ialah nanti pun juga yang akan mencerdaskan bangsa Indonesia gitu kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu juga merupakan salah satu cita-cita mulia yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 toh. Jadi lebih ke arah, kalau aku sih menyadarkan dari pribadi masing-masing aja gitu ya. Karena memang tupoksi dan peran kita itu di sini sama-sama hanya saling mengingatkan gitu ya. Aku bilang hanya saling mengingatkan. Tapi dari segi perubahan memang itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Dan untuk mahasiswa dan juga terlebih dan terkhusus untuk teman-teman BEMFIP ya, aku sih nggak bisa ngomong nanti enggak malah takut ke bawah sedih gitu, enggak, bercanda ya pokoknya tetap aku makasih banget gitu ya udah sama-sama kita belajar dan berjuang sampai di titik ini gitu kan. Ya kalau aku harap sih bukan hanya soal periodisasi saja yang memang nanti pun kita sebentar lagi akan demisioner gitu, tapi lebih kekeluargaan kita, output yang memang kita bawakan untuk adik-adik kita kelak gitu kan. Jadi semoga semuanya juga sama-sama bisa menghasilkan akan karya gitu kan. Karena berbicara soal kerabat karya, ya karya apa sih sebenarnya yang memang kita akan ukir bersama di BEMFIP 2021 ini hingga nantinya kita tularkan ke adik-adik kita. Ya dari aku sih sama gitu. Waktu dulu aku sempat selalu pede gitu untuk gunain jargon ya. Ya kalem, los, santuy tapi dimaksimalkan gitu. Ya tapi sekarang udah agak jarang gitu, nggak tahu sih kenapa. Ya aku sih kadang juga dikira orang-orang jargon gitu kan. Jadi aku selalu memantikkan, menggaulkan jargon biar terkenang gitu. Ya paling enggak ketua PIM yang suka ngajak jargon gitu. Enggak apa-apa. Itu kan sebenarnya juga buat kebaikan gitu, untuk sama-sama kita tuh melantangkan ya bisa menjadi cerminan dari semangat kita gitu kan gitu. Nah, jadi gitu kalau dari aku ya. Dan terakhir ya berbicara soal Superman dan super team, harapan aku ya ketika kita selalu menjargonkan, menggaulkan FIP, super, FIP, super, FIP, super. Nah, kita lah gitu. Kita buktikan bahwa ini kita itu bukan hanya sekadar Superman, orang yang berjuang hanya seorang diri hingga dia adalah seorang pendekar, namun kita tuh benar-benar menjadi seorang super team. Super team yang memang dapat dinilai dari dalam diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Sehingga kebermanfaatannya itu akan terasa hingga sampai ke fakultas-fakultas lain, dan juga fakultas FIP juga akan menuai hasilnya kelak. Mungkin itu kalau dari aku ya. Semoga
bisa paham maksudku ya. Biasalah. Modelnya Oke, gitu kalau aku. terima kasih semuanya yang sudah ngasih Tinggal pesan-kesan buat anggota BEMFIP sama mahasiswa FIP. Ini tentunya ya makasih ya Fadila, Dinina, Fakih, semuanya juga yang masih join, nggak tahu berapa itu. oke, dari aku sama Lala mau ngucapin banyak. Gimana Mas Ojan? Oke, sempat nge-lag sebentar ini tadi. Oke, terima kasih semuanya dari pengurus harian BEMFIP. Oke, dari aku sama Lala ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Mas dan Mbak PH yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dan mau dikepoin di hari ini. Tentunya bisa jawab semua dari Q&A dari viewers-viewers lainnya. Makasih juga buat Lala, terus sama Fakih yang sudah membantu agar acara ini dapat berjalan lancar sampai akhir. Jadi aku mau ngucapin makasih yang sebesar-besarnya dan juga minta maaf apabila ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin itu saja dari Lala, mungkin ada yang ditambahkan. Ya, dari aku juga mau terima kasih sebanyak-banyaknya buat pengurus harian yang udah menyempatkan waktu buat hadir. Terus juga makasih juga buat Dini yang udah mengadakan Legionomi ini dan ngajak aku, terus ada Fakih juga. Mungkin kayak gitu aja. Maaf kalau semisal ada salah-salah kata dari aku pribadi. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Fadila, Dinina, semangat terus. Jelali mangan. Jangan lupa makan. Sebelum diakhiri, mungkin kita bisa dokumentasi dulu nih Mas dan Mbak semuanya. Yo, nih sama nih.